Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kisah kehidupan para sahabiah atau sahabat perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan hikmah adalah tentang sosok Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail, wanita muslimah yang dijuluki bidadari para syuhada. Dipanggil demikian lantaran semasa hidupnya Atikah selalu menikah dengan pria-pria terbaik yang meninggal dalam keadaan syahid. Kisah utama Atikah adalah saat dirinya harus kehilangan suami yang biasanya dinilai sebagai musibah dan malapetaka yang dihadapi istri. Namun, dalam menghadapi musibah tersebut, seorang istri hendaknya bersabar dan tetap meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran inilah yang ditunjukkan Atikah binti Zaid radhiyallahu an. Atikah lahir dari garis keturunan yang mulia. Ayahnya Zaid bin Amr merupakan sosok yang dijamin masuk surga. Hal tersebut karena Zaid taat pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik julukannya tersebut, sebenarnya Atikah merupakan seorang perempuan yang cantik. Ia juga seorang yang pandai, lagi santun akhlaknya. Gambaran kesempurnaan seorang perempuan yang membuat tiap pria pada masa itu ingin menikahi Atikah. Setidaknya ada 4 pria yang pernah mempersunting Atikah, yaitu Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an adalah yang pertama. Ibnu Hajar dalam Al-Isabah memaparkan tentang kisah Atikah dan Abdullah, sepasang sejoli yang saling mencintai. Abdullah adalah putra Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga keduanya merupakan gambaran rumah tangga yang hampir sempurna. Atikah dan Abdullah senantiasa diliputi afeksi dan rasa cinta satu sama lain. Saking cintanya, keduanya digambarkan bak surat dan perangko yang saling menempel dan sulit dipisahkan. Memang, keduanya menjalin hubungan pernikahan yang bahagia. Namun ternyata ada sisi buruk dari jalinan kasih antara Atikah dan Abdullah. Kecintaan Abdullah kepada istrinya tersebut membuatnya lebih disibukkan dengan urusan rumah tangga, perniagaan, hingga urusan duniawi lainnya. Kesibukannya tersebut tak jarang membuat Abdullah tertinggal berjamaah dan tak ikut berjihad di medan perang. Pernah suatu ketika Abu Bakar hendak sholat berjamaah dengan ditemani oleh Abdullah. Ia pun mendatangi rumah Abdullah yang ternyata masih bermesraan dengan Atikah. Melihat anaknya itu, Abu Bakar mengurungkan niat dan pergi sholat berjamaah tanpa Abdullah. Usai sholat, ternyata Abdullah masih bermesraan dengan Atikah. Perilaku Abdullah ini kemudian membuat sang ayah, Abu Bakar, resah. Putranya itu mulai lalai dalam beribadah dan lebih mementingkan istrinya. Maka Abu Bakar langsung mengambil langkah. Ia hendak meminta Abdullah untuk menceraikan Atikah dengan niat agar Abdullah kembali taat beribadah lagi. Tentu saja setelah menceraikan Atikah,
Abdullah diliputi susah hati. Abdullah mengungkapkan rasa sedihnya tersebut dengan membaca sebuah syair. Belum pernah aku melihat seorang suami sepertiku yang menceraikan istri seperti dirinya pada hari ini. Tidak pula wanita seperti dirinya diceraikan tanpa kesalahan dan dosa. Bahkan rasa pilu Abdullah berujung pada sakit. Karena tak tega melihat anaknya jatuh sakit, Abu Bakar akhirnya memutuskan untuk menikahkan lagi Abdullah dengan Atikah. Namun, dengan syarat pernikahan keduanya tidak lagi membuat Abdullah lalai dari ibadah. Abdullah setuju dan pernikahan kembali dilangsungkan. Usai kembali ke istri yang sangat dicintainya, semangat jihad Abdullah semakin membara. Ketika Abdullah ikut dalam perang Taif, suami Atikah tersebut gugur dalam syahid. Sebuah panah meleset ke arahnya dan langsung mengenainya. Tatkala kabar gugurnya Abdullah sampai pada Atikah, perempuan mulia tersebut kemudian membacakan sebuah syair. Aku telah dilindungi oleh sebaik-baik manusia setelah nabi mereka dan setelah Abu Bakar, dan ia tak pernah mengabaikanku. Dan saya bersumpah mata ini takkan pernah berhenti dari kesedihan atas dirimu, dan kulit ini akan senantiasa usang. Duhai kiranya ada mata yang menyaksikan pemuda seperti dirinya. Dia menyerang dan melindungi dalam perang yang berkobar dipenuhi kesabaran. Demikianlah kisah cinta Atikah binti Zaid dan Abdullah bin Abu Bakar. Saling mencintai sesama manusia memang sangat dianjurkan. Namun, jangan sampai rasa cinta kita terhadap manusia melebihi kecintaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.